Berikut update perang Rusia versus Ukraina hari ke-813. Sejauh ini, terdapat 50 negara yang mendukung KTT perdamaian yang direncanakan Swiss. Kantor Kepresidenan Ukraina mengatakan saat ini telah mengerahkan unit cadangan tentara di wilayah Kharkiv. Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken menjanjikan akan mengirim bantuan senjata senilai $2 miliar (31,7 triliun rupiah). Presiden Rusia telah tiba di Cina untuk bertemu 11 Jinping. Selengkapnya, berikut update perang Rusia versus Ukraina hari ke-813, dikutip dari The Guardian, KTT perdamaian yang direncanakan Swiss. Presiden Swiss, Viola Amherd mengatakan KTT perdamaian yang direncanakan Swiss telah menarik delegasi lebih dari 50 negara. Ia mengatakan saat ini pihaknya belum mengundang Rusia. Alasannya karena Rusia berulang kali menekankan bahwa mereka tidak tertarik dengan perdamaian ini. Bala bantuan tambahan dikerahkan di wilayah Kharkiv. Banyaknya serangan ditargetkan di Kharkiv membuat tentara cadangan tambahan dikerahkan di Kharkiv. Tembakan musuh yang besar mendorong penempatan kembali beberapa pasukan ke arah Kupiansk di sebelah timur kota Kharkiv, kata staf umum kantor Kepresidenan Ukraina pada hari Rabu. Saat Rusia terus mengintensifkan serangan di wilayah tersebut, Presiden Ukraina Zelensky memutuskan untuk menunda semua kunjungannya ke luar negeri. Hal tersebut lantaran Zelensky khawatir dengan keselamatan para pasukannya. Sementara itu, pasukan di daerah Lukiansk dan Volchansk yang berada tidak jauh dari Kharkiv juga telah ditarik mundur. Ini untuk menyelamatkan nyawa prajurit kami dan menghindari kerugian, tulis Peter Beaumont. Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken menjanjikan akan menambah bantuan untuk Ukraina. Hal tersebut diungkapkan Blinken saat ia mengunjungi Kiev. Dalam kunjungan tersebut, Blinken mengatakan AS akan mengirimkan bantuan senilai $2 miliar atau sekitar 31,7 triliun rupiah. AS meminta Ukraina untuk mengambil keputusan sendiri dalam peperangan ini. Selain memberikan bantuan, Blinken menjelaskan bahwa AS tidak mendorong Ukraina untuk menyerang sasaran di wilayah Rusia dengan senjata yang dipasok AS. Saat ini, ia yakin Ukraina dapat mengambil keputusan sendiri terkait konflik ini. Hal tersebut lantaran saat ini AS akan fokus pada penyediaan sistem rudal Patriot dan bentuk pertahanan udara penting lainnya. Fokus pertempuran saat ini berada di wilayah Volchansk. Volchansk merupakan wilayah yang berada di dekat perbatasan Rusia. Pasukan Ukraina dan Rusia telah bertempur di wilayah tersebut selama beberapa hari terakhir. Polisi patroli kota tersebut mengatakan pasukan Rusia berusaha mengambil posisi wilayah tersebut pada hari Rabu, 15 April 2024. Sementara staf umum Ukraina mengatakan pasukannya berusaha mengusir pasukan Ukraina. Vladimir Putin tiba di Cina pada Kamis, 15 April 2024. Pada hari Kamis, Putin tiba di Cina untuk bertemu dengan 11 Jinping. Pertemuan tersebut bertujuan agar Rusia mencari dukungan lebih besar dari Beijing dalam pertempuran dengan Ukraina. Dalam wawancaranya, Putin memuji 11 karena telah terus mendukung Rusia selama ini. Dukungan Tiongkok terhadap perang agresi Rusia di Ukraina telah membantu Rusia meningkatkan produksi roket, drone, dan tank, sekaligus menghentikan ekspor senjata langsung, katanya terhadap kantor berita Xinhua. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pasukannya telah merebut kembali desa Robotine di wilayah selatan Zaporizhia, namun klaim tersebut hingga saat ini belum dikonfirmasi. Sebelumnya, wilayah tersebut telah dikuasai oleh pasukan Ukraina pada Agustus 2024. Para duta besar Uni Eropa pada hari Rabu sepakat untuk menambahkan 4 media Rusia ke dalam daftar sanksi UE. Mereka menuduh 4 media tersebut melakukan propaganda. UE juga melarang pendanaan Rusia untuk media, organisasi non-pemerintah, dan partai politik UE.